Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tasawuf, beberapa waktu yang terakhir ini saya melihat di pencarian Google, kawan-kawan banyak yang membrowsing buku saya yang kedua yang berjudul Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Jadi rupanya meskipun buku ini sudah saya tulis lebih dari 10 tahun yang lalu, masih banyak yang penasaran dan merasa ingin mendapat jawaban yang lebih ringkas, lebih lugas, lebih tuntas tentang hal itu. Maka kami memutuskan dalam episode Cangkir Tasawuf kali ini untuk mengangkat kembali argumentasi tentang pendapat saya bahwa ternyata akhirat itu tidak kekal. Sahabat tasawuf, ada beberapa argumentasi yang sangat mendasar yang saya angkat di dalam buku itu, dan mudah-mudahan dengan penjelasan beberapa menit ini dalam beberapa episode ke depan Anda menangkap, memperoleh substansi dari jawaban saya itu secara holistik dan lugas. Yang pertama, coba dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Allah berfirman menjelaskan tentang fase-fase kehidupan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ayat itu dengan sangat gamblang menceritakan bahwa fase kehidupan manusia itu akan melewati 5 tingkatan. Yang pertama adalah yang disebut sebagai fase kematian. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kalian itu mati dulu. Atau di ayat yang lain di dalam surat Al-Insan ayat pertama diceritakan apa yang dimaksud mati itu. Hal ata 'alal insanu hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Bukankah telah datang satu fase dalam kehidupan manusia di mana mereka itu belum bisa disebut sebagai apapun. Jadi fase yang pertama dalam kehidupan manusia itu adalah fase yang disebut mati atau fase yang belum bisa disebut sebagai apapun. Yaitu saat kita ini belum terlahir. Orang tua kita bahkan mungkin belum menikah. Maka kita ini apa? Nggak bisa disebut. Itu adalah fase yang pertama. Kita masih berada di dalam tanah. Badan kita masih berupa unsur-unsur tanah. Satu ketika nanti akan terlahirlah dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah itu. Oke, prinsipnya fase yang pertama adalah fase yang disebut sebagai amwat, kuntum amwat. Yang kedua, fa ahyakum, kata ayat itu. Kemudian kalian dihidupkan. Fase kedua itu adalah saat ini. Orang tua kita menikah, kemudian hamil, kemudian melahirkan kita. Kita dihidupkan, diciptakan oleh Allah di dalam rahim ibunda kita dan kemudian dilahirkan ke dunia ini. Ini adalah fase yang kedua. Kita dikasih petunjuk bahwa fase kehidupan ini bukan cuma berhenti saat terjadinya kematian kita, melainkan kematian itu hanya pintu untuk menuju ke perjalanan fase-fase yang berikutnya. Dikasih gambaran kita roadmap-nya oleh Allah di saat fase kedua ini. Bahwa ingat loh ya, fase kehidupan drama manusia itu ada 5. Bukan cuma 2 dari nggak ada menjadi ada dan kemudian setelah itu mati dan kemudian lenyap. Bukan. Ingat ada 5. Maka di saat kehidupan yang kedua atau fase yang kedua ini kita harus melakukan banyak amalan-amalan untuk bekal kita mempersiapkan di fase yang ketiga, yaitu fase kematian, kemudian fase dibangkitkan dan seterusnya. Berapa tahun? Bergantung, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 60, ada 70, mungkin 100 tahun. Kemudian setelah itu masuk ke fase yang ketiga. Summa yumitukum. Kemudian kalian dimatikan. Dimatikan
rusak badannya, tapi jiwanya masih hidup, kata Al-Quran, masuk ke fase ketiga yang disebut sebagai alam barzah. Sahabat tasawuf, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu masuk kepada kehidupan atau fase kehidupan yang selanjutnya. Sahabat, Al-Quran mengatakan bahwa janganlah kau kira mereka yang mati, yang gugur itu, mereka mati. Sesungguhnya mereka tetap hidup, tetapi kalian tidak menyadari, begitu kata Al-Quran. Di ayat yang lain lagi dikatakan mereka itu tetap hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi sahabat, orang mati itu sebetulnya cuma rusaknya badan saja. Tapi kehidupannya, kesadarannya, jiwanya itu masih tetap hidup, tetapi di dimensi, di alam yang berdimensi lebih tinggi. Di mana itu alam barzah? Alam barzah itu ada di sekitar kita, bukan di kuburan. Kuburan itu adalah tempat mengubur jenazah atau mengubur badannya, fisiknya. Tetapi jiwanya itu lepas dari badannya, masuk ke alam yang berdimensi lebih tinggi. Itulah fase yang ketiga. Di fase yang ketiga itu, seorang manusia yang sudah meninggal dikatakan masih hidup, dan kemudian dia bisa merasakan suasana-suasana yang disebabkan oleh perbuatan amalannya selama di dunia. Orang-orang yang banyak beramal kebajikan di alam barzah akan merasakan kebahagiaan. Sedangkan orang-orang yang banyak berbuat dosa di alam barzah akan merasakan penderitaan. Tetapi saya tidak menemukan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu diadili. Bukan. Pengadilan itu tidak terjadi di alam barzah. Apalagi yang mengadili malaikat. Tidak ada informasinya di dalam Al-Quran. Yang mengadili manusia itu adalah Allah sendiri. Dan itu terjadi nanti di fase akhirat ketika manusia sudah dibangkitkan dari alam barzah. Sahabat tasawuf, fase yang keempat adalah fase di mana badan manusia yang sudah hancur itu akan dikumpulkan kembali oleh Allah, dibangkitkan kembali, hidup kembali. Badan yang tadinya hancur dikumpulkan, diutuhkan, kemudian jiwa dan ruhnya akan dimasukkan kembali kepada badan itu. Ada seorang kawan menganggap bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang hanya ruhnya saja, jiwanya saja. Oh, salah besar. Al-Quran yang bercerita ini, bahwa kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan dengan badan fisiknya. Justru ini yang dulu jadi masalah di zaman Rasulullah masih hidup. Orang-orang kafir Quraisy itu nggak yakin, nggak percaya. Bahkan mengolok-olok Nabi Muhammad. Muhammad itu nggak benar tuh, sudah gila kayaknya. Dia mengatakan badan kita yang sudah hancur, mati, terkubur di dalam tanah puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun bahkan, itu katanya nanti akan dibangkitkan utuh kembali. Mereka nggak percaya. Tetapi Al-Quran yang kemudian menjawab bahwa benar orang-orang yang sudah mati yang berada di dalam kubur itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah, dihidupkan seperti sedia kala. Artinya apa? Kehidupan di fase keempat, di mana itu adalah fase akhirat, kita akan hidup kembali dengan badan fisik yang ini. Tetapi nanti saya ceritakan di episode yang berbeda, hukum alamnya sudah berbeda dengan yang sekarang. Sesuai untuk kehidupan akhirat di fase yang keempat. Sahabat, di fase yang kelima, digambarkan oleh Al-Quran dalam sejumlah ayat bahwa kehidupan di alam akhirat itu memang lama sekali. Bahkan digambarkan sebagai abadi, abadan, berabad-abad lamanya. Tetapi bukan berarti itu akan ada selamanya. Sehingga digambarkan oleh ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 28 ini, kehidupan akhirat bukanlah kehidupan yang terakhir, melainkan fase yang keempat, di mana sesudah fase yang keempat ini Allah akan
melanjutkannya drama kehidupan manusia ini dengan fase yang kelima. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Sahabat sekalian, itulah puncak dari perjalanan drama kehidupan manusia. Puncaknya adalah kembali kepada Allah. Yang digambarkan kalau kita ini meninggal, ya, Al-Quran mengatakan, mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan kemudian akan berakhir atau kembali kepada Allah. Jadi bukan kita ini penduduk surga atau penduduk neraka, ya, atau berasal dari surga akan kembali ke surga. Bukan begitu yang diceritakan oleh Al-Quran. Karena ternyata surga dan neraka itu hanya tempat transit sementara. Tempat transit sementara sebelum masuk ke fase yang terakhir yang disebut sebagai summa ilaihi turja'un. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian itu kepada Dia sebagai sang pencipta segala. Jadi ringkas kata, Al-Quran sendiri yang menceritakan bahwa akhirat bukanlah akhir dari drama kehidupan, karena fase-fase itu ternyata satu fase sebelum kita lahir, belum bisa disebut. Yang kedua, fase hidup di dunia. Yang ketiga, fase kematian di alam barzah. Yang keempat, fase dihidupkan, dibangkitkan kembali di alam akhirat. Dan yang terakhir adalah fase dikembalikan kepada Allah, di mana seluruh jagat raya beserta isinya termasuk manusia, kita semua ini akan diringkesi oleh Allah, dilenyapkan, yang ada hanya Allah semata. Huwal awwalu wal akhiru, dialah yang paling awal dan dialah yang paling akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.